Halo semuanya, selamat datang di video kami yang berjudul Waspada Penyalahgunaan Obat di Masa Pandemi COVID-19. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Farmasi Masyarakat pada Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah. Sejak adanya pandemi, pernahkah kalian menonton berita di TV atau di sosial media tentang masyarakat yang memborong dan menimbun barang-barang seperti masker, hand sanitizer, suplemen, dan vitamin? Apakah kalian yakin obat-obatan yang kalian borong dan kalian minum sudah tepat? Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenisnya yang diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti MERS, SARS, bahkan yang baru ditemukan seperti COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan coronavirus jenis baru bernama SARS-CoV-2. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan. Pada bulan Desember 2019, COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi banyak di negara seluruh dunia. Gejala yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi sakit kepala, sakit tenggorokan, hidung tersumbat, kehilangan indera rasa, atau penciuman atau diare. Sekitar 80% yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perawatan khusus. Sekitar 1 dari 5 orang yang terinfeksi COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernafas. Lansia, hipertensi, gangguan ginjal, gangguan paru-paru, diabetes, kanker, kemungkinan lebih besar mengalami sakit lebih sering. Ilmuwan dari Universitas Oxford melakukan penelitian dengan hasil dexamethasone mampu mengurangi angka kematian pasien COVID-19. Dexamethasone merupakan antiinflamasi golongan kortikosteroid yang dapat mengurangi peradangan sistemik, cairan eksudatif di jaringan paru-paru, dan meminimalkan risiko sesak nafas. Masyarakat menganggap bahwa meminum dexamethasone dapat mencegah infeksi virus COVID-19, sehingga kebanyakan dari mereka memburu dexamethasone di apotik maupun toko online. Hal tersebut menjadi suatu kekhawatiran bagi kita semua. Jika terjadi kesalahpahaman dalam menerima informasi akan berakibat buruk pada masyarakat, khususnya masalah kesehatan di era pandemi saat ini. Oleh karena itu, kami perlu memberi edukasi bahwa obat dexamethasone bukan penangkal dari infeksi COVID-19. Selain itu, yang banyak diburu masyarakat adalah kloroquine. Laporan klinis pertama kali dilaporkan oleh pemerintah Cina pada bulan Februari 2020 bahwa pasien COVID-19 yang diberi terapi kloroquine menunjukkan hasil signifikan berupa perbaikan gejala pneumonia dan tidak ada terjadinya efek samping. Namun, hasil tersebut masih merupakan data awal, belum ada publikasi resmi data empirik terkait penelitian tersebut. Penelitian penggunaan terapi kombinasi kloroquine dengan azitromisin juga dilakukan di Prancis, yang menunjukkan adanya sinergisme dari terapi kombinasi dari kedua obat tersebut. Meskipun dari beberapa penelitian yang membuktikan bahwa kloroquine dapat mengatasi perbaikan pada pasien infeksi COVID-19, penelitian yang lebih lanjut tetap dibutuhkan untuk memastikan efektivitas kloroquine untuk pasien COVID-19. Akan tetapi, masyarakat telah mengklaim bahwa obat anti malaria tersebut efektif mengobati COVID-19. Akibatnya, masyarakat memburu obat tersebut dengan resiko penyalahgunaan dan overdosis. Nyatanya, penggunaan dexamethasone tanpa indikasi dan resep dari dokter dapat menurunkan imunitas tubuh sehingga dapat memicu terinfeksi COVID-19 serta dapat menimbulkan efek samping. Efek samping pada dexamethasone yang mengerikan seperti diabetes, katarak, osteoporosis, mood swings, sulit tidur, gangguan kejiwaan, gangguan ingatan, dan emosi. Kalian tidak mau kan hal terjadi pada kalian?
Beberapa efek samping ringan yang dapat terjadi dengan penggunaan kloroquine antara lain sakit kepala, kehilangan nafsu makan, diare, gangguan lambung, sakit perut, gatal, rambut rontok, dan perubahan mood. Adapun efek samping berat yang bisa terjadi seperti muntah, kejang, kelemahan otot, kesulitan bernafas, telinga berdenging, gangguan penglihatan, dan denyut jantung yang tidak teratur. Jika kalian ingin mengkonsumsi obat, kalian harus mempertimbangkan resiko dan manfaat dari obat tersebut ya. Pada pasien dengan positif COVID-19, manfaatnya akan lebih besar daripada resikonya karena jelas-jelas sudah ada virus COVID-19 di dalam tubuh pasien. Akan tetapi, jika diminum oleh manusia yang sehat, jelas akan menimbulkan kerugian daripada keuntungan dalam hal kesehatan. Untuk itu, perlu kalian tahu apa itu obat dan bagaimana cara mengkonsumsi obat dengan benar. Obat merupakan zat yang digunakan untuk mencegah dan menyembuhkan penyakit serta pemulihan dan peningkatan kesehatan bagi penggunaan yang memiliki dua sisi, yaitu kemanfaatan dan efek samping. Perlu adanya kehati-hatian dan pemahaman pada penggunaan obat, terlebih jika digunakan secara mandiri, dan obat yang dikonsumsi harus selalu digunakan secara benar dan tepat agar memberikan manfaat klinik yang optimal pada tubuh. Hal-hal yang perlu kalian perhatikan sebelum menggunakan obat adalah baca aturan pakai sebelum menggunakan obat, gunakan obat sesuai aturan pakai, ketahui bahwa obat bebas dan obat bebas terbatas tidak digunakan secara terus-menerus. Jika sakit berlanjut, segera hubungi dokter. Hentikan penggunaan obat apabila timbul efek yang tidak diinginkan. Jika timbul efek yang tidak diinginkan, segera ke tempat pelayanan kesehatan. Jangan menggunakan obat orang lain meski memiliki gejala sakit yang sama. Tanyakan pada apoteker untuk mendapatkan informasi penggunaan obat yang lebih lengkap. Lalu, bagaimana seharusnya kalian mengkonsumsi obat dengan benar? Gunakan obat sesuai petunjuk penggunaan pada saat yang tepat dan jangka waktu terapi yang sesuai dengan anjurannya. Minum obat sesuai waktunya, gunakan obat sesuai dengan cara penggunaannya, dan minum obat sampai habis. Sekarang kalian tahu bagaimana cara mengkonsumsi obat yang baik dan benar. Pastikan diri kalian, keluarga kalian, dan teman kalian mengetahui informasi ini. Stay safe and stay healthy.